Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah. Ada sekitar 15 ayat yang berkaitan dengan kunci surga. Nanti kita ke sana ya. Ya, ada di Al-Baqarah ayat 25, lalu Al-Baqarah ayat 82. Ya. Lalu ada di An-Nisa ayat 57, di An-Nisa 122, surat Yunus ayat 9, surat Hud ayat 23, Al-Kahfi ayat 107, Al-Hajj ayat 14, 23 dan 56, lalu Al-Ankabut ayat 58, Ar-Rum ayat 15, Luqman ayat 8 dan As-Sajdah ayat 19 serta Asy-Syura ayat 22. Nanti ini kalau mau baca bisa saya share ke WA ya. Ya, enggak apa-apa ya. Karena saya sudah bikin Google Sheet sedikit belajar. Nanti ini bisa dibaca, mau di HP juga bisa ya. Karena nanti ini ada settingan HP-nya kayak gini. Ini settingan HP-nya tuh. Bisa dibaca. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di 15 ayat ini ya, ini sudah saya jelaskan di pengajian hari Selasa itu kemarin, cuma kayaknya relevan buat yang sekarang, bahwa yang diminta oleh Allah cuma dua, iman dan amal soleh. Ya kan? Ya, yang Allah minta cuma dua dari 15 ayat ini tadi, beriman, amal soleh, iman, amal soleh. Nah, pertanyaannya iman itu apa, amal soleh itu apa? Ya. Jangan sampai nanti orang di luar Islam juga ngaku kami beriman. Maka ditekankan di sini keimanannya, misalnya dikatakan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya dalam tafsir Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj jilid pertama halaman 226, kata beliau, anna dukhulal jannah manutun bil iman wal amali sholih ma'an, bahwa masuk surga itu yang diminta cuma dua, iman dan amal soleh. Nanti ini bisa saya share ke Pak Haji ya, pembahasan ini ya. Jadi cuma dua ya. Kemudian baru kita jelaskan apa itu iman, apa itu amal soleh. Nah, iman ya seperti dalam kitabnya, ini apa nih? Nih ya kitabnya Taisir Jawharatul Tauhid, tulisan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wafat 1277 Hijriah. Ini dikembangkan oleh Komisi Persiapan dan Pengembangan Kurikulum Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Ya, bukan Al-Azhar Sumarekon ya, atau Al-Azhar Kalimalang, bukan. Ini Al-Azhar Mesir. Maka saya munculkan covernya. Ini juga cetakannya baru tahun 2021, Pak Haji. Nah, di sini dikatakan iman itu menurut bahasa adalah percaya. Baru menurut istilah iman adalah yakin tidak ragu dengan kerasulan Muhammad. Sehingga iman itu hanya milik umat Islam. Karena di luar Islam tidak meyakini kerasulan Muhammad. Cukup nggak dengan meyakini kerasulan Muhammad? Tidak. Ditambah lagi tunduk dan menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifatnya global secara umum maupun sifatnya terperinci. Misalnya bicara malaikat, kita beriman bahwa Allah menciptakan malaikat yang nggak tahu hitungannya berapa banyak. Tapi ada juga 10 malaikat yang kita tahu namanya, Jibril, Mikail gitu ya. Yang terperinci ada, tapi yang nggak terperinci juga ada. Ini kita imani semuanya. Ya. Jadi ketika ada orang-orang di luar Islam mengaku kami beriman, ya enggak, karena definisi iman adalah meyakini kerasulan Muhammad. Dan pasti orang di luar Islam tidak akan mau meyakini kerasulan Muhammad. Juga orang di luar, ya barulah yang berikutnya tidak hanya meyakini kerasulan, tapi siap menerima semua yang dibawa oleh Rasul. Itulah makna iman. Sehingga MUI mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat biar iman kita benar. Kalau masuk ke 10 ini berarti iman kita salah.
Satu, meyakini atau mengikuti akidah yang enggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jelas bertentangan. Makanya kenapa Ahmadiyah itu disebut aliran sesat, karena Ahmadiyah ngaku ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, padahal di Quran dikatakan bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran yang kita kenal sebagai Nabi palsu, karena kan tiap Nabi pasti bawa kitab suci, ya kan? Sedangkan kita yakin Al-Quran adalah wahyu terakhir. Ini versi MUI ya, bukan versi saya. Kemudian meyakini, mengingkari, yang ketiga, iya, meyakini turunnya wahyu, kemudian mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ini juga jelas salah. Kita yakin bahwa Al-Quran itu seluruhnya benar. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir, ini yang disebut tafsiran sesat, karena enggak ikutin kaidahnya atau rumus-rumusnya. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Iya, kami ikut Quran aja nggak ikut hadis, ya bahaya. Kita sholatnya kayak gimana? Perintah sholat ada di Quran, tapi tata cara sholat ya adanya di hadis Nabi. Ya, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi nggak boleh. Ya, kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, itu juga salah ya. Lalu mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah, seperti mengatakan haji nggak ke Baitullah, cukup hajinya ke pesantren apa tuh kemarin, Az-Zaitun. Nah itu salah, jelas sesat. Tawafnya di sana aja ya. Lalu sholat wajibnya nge-5 waktu, ini jelas salah. Nah yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil, seperti mengkafirkan muslim karena ngajinya beda. Ya nggak boleh. Selama ngajinya ya bicara tentang Islam ya benar. Oke ya, ini poin yang tentang keimanan ya. Kita sekarang bicara tentang amal soleh. Apa itu amal soleh? Nah, ya. Masih dari Profesor Dr. Wahab Zuhaili ya, di tafsirnya dikatakan bahwa wa amilus solihat adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan wajib dan sunnah. Lalu dalam hadis Arba'in Rasul pernah bersabda ya, ini juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ya, kata Allah firman-Nya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat padaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dari apa yang aku wajibkan baginya. Maksudnya kalau ada pilihan satu wajib satu sunnah dan kita hanya bisa mengerjakan satu, maka kerjakanlah yang wajib, itu yang paling penting ya. Jangan semangat sholat tahajud tapi sholat subuhnya kesiangan, salah. Karena yang sehebat-hebatnya tahajud tetap sunnah. Jangan semangat terawih nanti tapi nggak puasa Ramadan. Terawih sunnah, puasa Ramadan yang wajib, jangan dibalik. Terawih semangat, mungkin Sabtu nomor 1. Giliran puasa asal azan makan, azan zuhur makan, asar makannya batal. Nunggu azan maghrib baru buka. Kecuali anak TK nggak apa-apa kan, dengar azan ini buka. Ya, sehebat-hebatnya sunnah tetap nggak bisa mengalahkan yang wajib. Makanya kata Allah, pertama kerjakan yang wajib dulu, barulah kemudian tuh, hambaku senantiasa mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah, barulah Allah sayang sama dia. Sehingga dikatakan di sini bahwa amal soleh itu melakukan yang wajib serta meninggalkan yang haram, ini yang minimal. Atau kalau yang sempurna adalah melakukan yang wajib dan sunnah, kemudian meninggalkan yang haram dan makruh. Itu baru yang amal soleh yang sempurna. Oke. Kemudian amal soleh ini sudah dirangkum oleh ulama salaf. Ya, bahwa amal soleh dan akidah atau keimanan ini sudah dirangkum oleh para ulama salaf dalam kitab-kitabnya.
amal soleh ada dalam kitab fikih, keimanan ada dalam kitab akidah atau tauhid. Siapa ulama salaf itu? Satu, ada Imam Abu Hanifah, ya, karena wafatnya 150. Imam Malik wafatnya 179, Asy-Syafi'i wafatnya 204, dan Imam Hambali wafatnya 241. Sedangkan kajian keimanan juga sudah dirangkum oleh ulama salaf. Siapa mereka? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahirnya 260, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafatnya 332 Hijriyah. Oke ya, ini sedikit bicara tentang keimanan dan amal soleh. Lalu siapa ulama salaf itu? Kenapa kok ada bahasa salaf? Nih, ya, oke, ini bisa kelihatan ya petanya ya. Nah, ini wajib. Ya, 4 ulama tadi. Pertama nih Abu Hanifah nih yang kiri bawah, wafat 150. Lihat, beliau berguru kepada Imam Hammad, berguru kepada Imam Ibrahim, berguru kepada Imam Alqamah, berguru kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hanifah ada enggak silsilahnya ke Nabi? Ada. Imam yang kedua Imam Malik nih 179. Beliau berguru kepada Imam Zuhri, Imam Salim, lalu sahabat Nabi Abdullah bin Umar, lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berguru juga kepada Imam Nafi, ke sahabat Ibnu Umar, lalu ke Rasul. Yang kedua. Yang ketiga Imam Syafi'i, beliau murid dari Imam Malik. Tuh, Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Syafi'i juga murid dari Imam Abu Hanifah lewat jalur Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Semua jelas jalurnya ke Rasul. Jadi jangan sampai ada pertanyaan pilih Nabi, pilih Syafi'i. Itu orang nggak ngaji, orang begitu. Imam Syafi'i jelas jalurnya ke Nabi, ada sanad gurunya. Yang nggak jelas kita ini gurunya. Ya, lebih jelas mereka. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Semua ada guru dan murid. Sehingga kalau kita memilih salah satu mazhab, kita sudah menjadi pengikut salaf, karena yang kita ikuti adalah ulama salaf. Tuh. Kenapa kita ikut ulama Pak Ustadz, nggak ikut Nabi? Karena Allah yang nyuruh. Di surat 16 ayat 43, di surat 21 ayat 7. Ya, kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Siapa? Ulama. Jika kamu nggak tahu. Ini ayatnya. Yang kedua, ada hadis nabinya. Ya, hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Darda, kata Nabi, al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Jadi kalau ikut ulama pasti ikut nabi, karena jelas yang ada sanadnya. Ya, jadi dari ayat dan hadis tadi kita wajib belajar tentang Islam, mengikuti para ulama. Nah, ulama dibedakan dari dekat dan jauhnya dengan Rasul. Yang dekat namanya ulama salaf, yang jauh namanya ulama kholaf. Ya, dari sisi lahir dan wafatnya dibedakan antara ulama salaf dan ulama kholaf. Siapa ulama salaf? Ulama yang wafat atau lahirnya maksimal abad ke-3 Hijriah atau maksimal tahun 300 Hijriah. Dari mana muncul kata ini? Dari hadis Nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahih enggak hadisnya?
Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada abadku. Satu abad berapa tahun? 100. Lalu abad berikutnya 200 tahun, lalu abad berikutnya 300 tahun. Nah, 3 abad inilah disebut generasi terbaik. Ulamanya disebut ulama salaf. Jadi ulama yang lahir atau wafat maksimal tahun 300 itulah ulama salaf berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan ulama kholaf setelah tahun 300. Jadi ulama zaman sekarang kholaf apa salaf? Kholaf. Sama-sama ulama, nggak ada bedanya, cuma sekarang jangan ngaku salaf. Sekarang itu zamannya kholaf. Salaf itu yang maksimal tahun 300 lahirnya. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, imam 4 mazhab ini kira-kira ulama salaf, ulama kholaf? Imam Abu Hanifah, salaf apa kholaf? Salaf. Karena semuanya wafat sebelum tahun 300. Sesuai hadis Nabi, maka mereka semua ulama salaf. Kalau kita ikut salah satu dari ulama ini berarti kita pengikut salaf. Ya. Sedangkan yang ikut ulama berikutnya itulah ulama kholaf, nggak ada masalah. Cuma maksud saya jangan sampai ada orang ngaku salaf tapi yang diikuti bukan ulama salaf. Ya, salaf dengan kholaf nggak ada masalah, itu cuma istilah saja. Nah, termasuk cuma kita kan lebih cenderung pahamnya bicara fikih, padahal ada juga ulama akidah, ulama ya tauhid yang lahirnya sebelum tahun 300. Ini dia ulamanya. Ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari karena lahirnya 260 sebelum tahun 300, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak diketahui lahirnya tapi diketahui wafatnya. Ya, ini dari kitab Mudzakaratul Firaq. Kebetulan, nah, di Indonesia, Asia Tenggara, Suriah, sebagian Mesir, Palestina dan beberapa negara lainnya sudah terbiasa dengan pembahasan fikih yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i termasuk ulama salaf, wafatnya 204 Hijriyah. Sedangkan kajian keimanan, akidah, tauhid, biasanya kalau fikihnya Syafi'i berarti akidahnya adalah Imam Asy'ari. Dan beliau juga ulama salaf karena lahirnya 260 Hijriyah sebelum 300. Jadi ketika bicara iman dan amal soleh, mayoritas umat Islam di Indonesia sudah biasa pakai akidahnya mazhab Asy'ari karena ini juga ulama salaf, dan fikihnya sudah biasa pakai Imam Syafi'i karena ini ulama salaf juga. Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Tolong Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keimanan, Pak Ustadz, ya, dicirikan ada 5, yaitu Muslim, mukmin, Muslim, mukmin, muslih, mukmin, muhsin, muslih, dan mustahid. Nah, dari 5 ciri ini, bagaimana derajat keutamaannya dalam mengamalkan amal soleh atau amal kebijakan? Itu. Yang pertama itu. Yang kedua, saya masih penasaran Pak Ustadz, bahwa sumber hukum Islam itu kan ada 4 ya Pak Ustadz.
Iya, yang disepakati. Yang disepakati yaitu Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma atau ijma qiyas. Iya. Tapi dalam perkembangannya saya baca itu ada jumhur ulama itu ada yang selevel qiyas itu tidak ada yang disepakati. Misalnya istisan, Istishab. terus kemudian saya lupa itu apa yang satunya itu. Nah itu kenapa Pak Ustadz kok sampai dia itu tidak disepakati? Padahal kalau bahasa saya sekilas baca itu kelihatannya derajatnya sama dengan qiyas. Gitu. Nah itu terima kasih Pak Ustadz, mohon pendalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya untuk yang itu kan ada isinya yang tadi Ustadz sampaikan itu iman dan amal soleh atau mengerjakan kebajikan ya. Iya. Ya itu saya menyoroti untuk yang amal soleh atau kebajikan itu saya pernah mendengarkan pada tausiah salah satu Ustadz di pagi hari itu tentang kebajikan, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 177. Apakah itu ada hubungannya dengan kebajikan yang di sini Ustaz? 177. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25177 ya. Oke. Yang lain ya, silakan Pak, pendalamannya. Ini terakhir berarti. 177 atau 77? Oh, Al-Baqarah. Al-Baqarah 177. Oh iya. Laisal birro ya. Oke. Paan. Ya. Ya. Wah, ini berat ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu izin pendalaman. Yang banyak kita bahas, kita laksanakan adalah hanya iman dan Islam dan iman. Mohon pendalaman tentang ihsan. Ihsan ini lebih rincinya seperti bagaimana? Oke. Terima kasih. Aan Sukandar. Masya Allah. Ya, silakan yang bukan Aan Sukandar nanya. Ada lagi? Ya, mungkin dijawab dulu pertanyaan. Oke ya. Ini muslim, mukmin, muhsin, wah luar biasa ini. Ya, kalau sudah mukmin berarti pelakunya ya orang. Muslim artinya orang Islam. Ya. Dilihat dari sisi amal perbuatan yang nyata. Ya, kalau mukmin artinya kan orang beriman. Dilihat dari amal perbuatan yang tidak nyata. Biasanya kalau bicara sama-sama perbuatan, ya, kita. Kemudian yang ketiga muhsin. Muhsin artinya orang yang ihsan. Tuh, tadi pertanyaan Pak Jiaan ya. Orang yang ihsan. Ihsan itu menurut bahasa artinya orang yang berbuat baik. Ya, kalau muslih itu artinya adalah dari kata-kata islah. Orang yang melakukan perbaikan, itu muslih. Muttaqin tahu ya, ini orang yang bertakwa. Ini nanti ada yang nyambung nih ya. Misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa Islam atau Muslim itu dan mukmin itu sama. Karena orang Islam artinya orang beriman artinya orang Islam.
Tapi ketika ada dalam satu ayat ada muslim, ada mukmin, baru dibedakan. Muslim bicara tentang perbuatan yang nyata, yang tampak, mukmin yang tidak nyatanya, yang tersembunyinya. Tapi kalau satu ayat cuma bicara Islam, berarti dua-duanya, yang nyata dan tidak nyata. Mukmin juga sama. Gitu ya. Oke. Kalau muhsin tadi sudah levelnya dia lebih. Karena nanti dalam hadis Nabi, muhsin itu atau ihsan artinya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita yakin bahwa kita diawasi, tapi kita merasa enggak? Kalau muhsin itu sudah merasa dia. Jadi ketika dia ingin bertindak sesuatu, Allah tahu nih, nggak jadi gitu loh. Kalau kita kan aman lah, nggak ada orang, aman nih. Iya, cuma lihatnya manusia. Tapi kalau sudah muhsin atau ihsan, yang lihat Allah tahu nggak nih? Sudah merasa diawasi. Sudah, nah, atau bahasa yang lainnya, ihsan itu disamakan dengan takwa tadi. Muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, cuma bedanya apa? Kalau ihsan artinya baik, kalau takwa itu artinya hati-hati. Sama juga, karena orang bertakwa dan ihsan, orang yang berhati-hati, jangan sampai yang saya lakukan justru yang haram gitu. Dia sudah tingkatan hati-hati. Ini kira-kira yang saya lakukan bermasalah nggak nih? Bermasalah dalam pandangan Allah. Dia sudah nggak peduli lagi dengan yang lain. Kalau Allah bilang jangan, jangan. Allah bilang boleh, boleh, baru kerjakan. Gitu ya. Ini bicara takwa dan bicara ihsan. Nah, kalau muslih tadi bicara perbaikan, ini bicaranya bukan tentang diri, tapi tentang orang lain. Atau bahasa kitanya dia pendakwah. Dia melakukan perbaikan kepada orang lain karena dia sudah soleh. Soleh itu artinya dirinya sudah baik. Saya ingin mensolehkan orang lain, namanya muslih. Kalau saya rajin sholat, rajin ibadah, saya jadi orang soleh. Tapi kalau saya ngajak orang lain sholat, saya muslih. Karena saya tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga memperbaiki orang lain, ngajak orang lain. Ya, bapak ibu yang suka WA bisa tengah malam, ayo tahajud, itu sudah muslih. Karena ngajak orang lain tahajud, walaupun dia cuma WA doang terus tidur misalnya, nggak ada masalah, minimal dia udah nge-WA orang, ayo tahajud, terus dia tidur. Ya kan, nggak masalah, toh dia udah ngajak baik. Ya syukur-syukur dia habis nge-WA, dia sholat juga, atau dia habis sholat tahajud dia WA orang gitu. Itu dia muslih karena dia nggak mau jadi orang baik sendirian. Itu ya, itu kalau muslih itu sudah berpikirnya sudah orang lain. Ya, sudah kesolehannya kesolehan sosial, bukan kesolehan pribadi. Oke ya. Oke. Terus yang disepakati itu kan iya. Lalu kenapa ada ulama yang nggak sepakat? Ada yang tidak sepakat kias. Ya. Dengan kias namanya Abu Daud Az-Zahiri. Siapa dia? Dia ini murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya banyak. Hampir semua ahli hadis muridnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Abu Daud Az-Zahiri. Tapi yang satu ini dia menolak kias, menolak perbandingan. Tapi penolakan dia telat. Kenapa? Karena ulama sudah keburu ijma. Ketika ada ijma, maka yang berbeda ditolak, kecuali belum ada ijma. Ya, ketika ulama belum sepakat silahkan berbeda. Tapi ketika ulama sudah sepakat, maka perbedaan setelahnya tidak dianggap. Apalagi orang yang menolak kias itu bingung nantinya, karena dia cuma Quran Sunnah aja. Ya, kan sudah pernah saya bilang ya, yang dilarang itu adalah minum khomer. Berarti kalau bukan khomer halal. Yang minum topi miring halal, yang minum Guinness, yang minum bir bintang halal.
Kenapa? Kan yang haram cuma khomer. Ini bukan khomer, Ustaz. Ya kan? Iya. Tapi kalau yang pakai kias, khomer itu artinya apapun yang menutup akal. Jadi minuman atau makanan apapun yang bisa menutup sebagian atau seluruh akal namanya khomer, walaupun mereknya topi miring, walaupun mereknya angker, walaupun mereknya bir bintang, wine dan seterusnya. Justru yang nggak pakai kias bingung dia pakai apa. Ya, itu karena ya lebih dari setengah permasalahan agama pakai kias. Contoh lah, bicara online sekarang pakai dalil apa? Di zaman Nabi nggak ada online. Jual beli online, pinjol, pinjaman online, pay later, itu semua kan online semua. Dicari di Quran nggak bakal ada. Dicari di hadis apalagi. Kenapa di zaman Nabi nggak ada online? Terus pakai apa? Udah halal semua gitu. Ya, makanya pakai kias. Oh, yang online-nya ada unsur penipuan haram. Kias, semua bentuk penipuan haram dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang ada, dan beliau murid Imam Syafi'i. Tapi penolakannya terlambat karena sudah keburu ada ijma. Gitu ya. Jadi ketika ada ijma, maka yang berbeda langsung ditolak. Iya. Ya. Berarti NU Pak ya. Bapak NU nih ya. Kan nuakal gitu katanya ya. Mas Yusron tolong mic-nya. Biar Iya, monggo. Kalau kita cermati bersama, Pak. Dalam firman Allah itu kan antara lain dikatakan bahwa pada hari ini ada kesempurnaan untukmu agamamu. Artinya apa? Semua amal-amal dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semua landasannya kan Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa kok muncul qiyas sama ijma? Nah itu yang menjadi pertanyaan yang sifatnya yang barangkali belum ini ya. Iya. Gitu. Itu mengenai dengan tadi Pak, Bapak penjelasan tadi Pak. Iya. Kenapa ada dalil lain gitu kan? Kan agama sudah sempurna. Kenapa ada dalil lain? Enggak. Ijma dan qiyas bukan dalil lain. Karena ijma sumbernya Quran Sunnah juga. Qiyas sumbernya Quran Sunnah juga. Kan tadi saya bilang khomer dari mana? Quran. Cuma dianalogikan. Dan Nabi juga sudah menjelaskan secara halus tentang adanya qiyas. Contoh, ketika Rasul mengirim salah satu sahabatnya untuk berdakwah ke negeri Yaman ke selatan, Rasul langsung briefing nanya. Kata Rasul, nanti kalau kamu ada permasalahan, kamu cari di mana solusinya? Oh, saya cari di Quran ya Rasul. Oke, aman kan? Kalau di Quran nggak ada, kata Rasul, oh saya cari di Sunnah Rasul. Oke. Rasul nanya lagi, kalau di Sunnah juga nggak ada, saya ijtihad dengan pemikiran saya. Nah, ijtihad itulah, kalau ijtihadnya sama namanya ijma. Kan ulama beristihad nih, ketika dikumpulkan oh ternyata hasilnya sama, makanya ijma, kesepakatan seluruh ulama. Jadi itu secara tidak langsung Rasul sudah mengatakan ada selain Quran Sunnah namanya ijtihad. Satu. Yang kedua, Rasul juga sudah menggambarkan tentang qiyas tadi, analogi. Ya, dalam beberapa hadisnya. Apa kata Rasul? Ketika Rasul bilang, ketika ada orang-orang miskin sedih mengadu karena mereka takut nggak bisa masuk surga, karena surga hanya milik orang kaya. Orang miskin dan orang kaya bisa berlomba dalam beribadah, tapi dalam berinfak sodakoh kalah. Ya kan? Zakat, infak, sodakoh itu punyanya orang kaya. Orang miskin nggak bisa. Mau zakat aja jadi mustahik, jadi penerima. Infak sodakoh juga nggak bisa. Karena itulah orang-orang miskin dulu di zaman Rasul masih hidup pernah mengeluh, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya nih masuk surga nih, kami boro-boro. Baru Rasul
Rasul adem-ademin dengan bahasa sedekah itu nggak harus pakai duit. Kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan semua zikir termasuk. Jadi Rasul mengatakan orang-orang miskin ya, kepada sahabat yang miskin nggak usah khawatir karena sedekah itu nggak harus berupa harta. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan semua zikir itu dianggap sedekah. Tapi uniknya di akhir kalimatnya Rasul mengatakan begini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maaf, dan di kemaluanmu ada sedekah. Kaget sahabat dan sahabat ngerti maksudnya hubungan suami istri itu sedekah. Langsung sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu fiha ajr. Ya Rasul, kan kami mendatangi istri, melakukan hubungan suami istri, itu kan bicara kebutuhan, bicara duniawi, kok sedekah sih? Kalau zikir kan kelihatan kan, zikir, baca, memuji Allah, ini kan bicara kebutuhan duniawi, kok sedekah? Nih Rasul langsung pakai kias, gimana kalau kamu mendatangi yang bukan istrimu? Gimana kalau kamu selingkuh? Dosa enggak? Ya dosa ya Rasul. Karena itulah kalau kamu melakukan dengan istrimu halal mendapat pahala. Itu kias. Rasul sudah mengajarkan itu. Ya, sehingga dari situlah ketika Rasul wafat, ulama mulai menggali, oh ternyata kita bisa membuat rumus ya. Rumus yang disepakati namanya ijma. Kalau rumusnya perbandingan namanya kias. Dan itu sampai sekarang. Kalau nggak ada kias kita repot. Kita mau pakai tadi zohir ini nggak pakai kias, berarti kita nanti zakatnya pakai korma atau gandum atau kismis. Karena sahabat yang bilang di zaman Rasul masih hidup zakat cuma 3, kurma, gandum, kismis. Saya nggak pakai kias, saya Quran Sunnah. Ya berarti zakatnya pakai kurma, gandum, kismis. Nggak boleh pakai beras, nggak ada di zaman Rasul. Kok bisa jadi beras? Karena kita pakai kias analogi. Gandum, kismis dan ya kurma itu adalah makanan pokok di zaman Rasul. Jadi ditariklah kiasnya, analoginya. Setiap makanan pokok di negara manapun bisa jadi zakat fitrah. Kita makanan pokoknya apa? Ada yang makan beras di sini? Hah? Nasi. Loh kok zakat fitrahnya beras? Nah makanya kiasnya 2. 1 makanan pokok, 2 yang bertahan lama. Nah, jadi kalau makanan pokok nggak bertahan lama nggak bisa jadi zakat. Zakat pagi, sore basi. Berarti yang bisa apa? Beras. Gitu. Dari mana? Dari kias. Kalau nggak mau pakai kias boleh, tapi zakatnya pakai kurma, gandum, kismis. Mau nerima di sini? Iya kan, bingung gimana ini kan? Itulah pentingnya kias, gitu ya. Makanya walaupun yang mengatakan yang anti kias adalah murid dari Imam Syafi'i tertolak, udah telat dan dalilnya pun nggak kuat karena kita butuh kias, ya, gitu ya. Nah sehingga agama sudah sempurna. Iya ada dalil lain ini tetap semua dalil bersumber pada Al-Quran dan hadis. Karena kalau dalilnya bertentangan dengan Quran hadis ditolak. Baik dalil yang tadi ijma qiyas maupun dalil yang tidak disepakati. Kenapa nggak sepakat? Karena inilah istihad ulama. Ya, ulama beristihad. Bisa jadi sepakat, bisa jadi enggak. Contoh Quran deh. Ya, bicara Quran itu ketika bicara waris misalnya, itu ada ayat yang sama.
di An-Nisa ayat 12 dengan di An-Nisa ayat 176. Ketika bicara membagikan waris kepada saudara almarhum, ketika ada yang meninggal nggak punya anak cucu, orang tua sudah meninggal semua, yang ada tinggal saudara, bagaimana bagi warisnya? Di surat An-Nisa ayat 12 pembagiannya adalah seperti biasa, laki-laki 2 kali perempuan, ya. Tapi di An-Nisa ayat 176 beda lagi. Kalau saudaranya cuma sendiri, jika satu saudara dapat setengah. Kalau lebih dari satu saudaranya, dapatnya 2/3 dikeroyok, dan ini bagi rata laki atau perempuan dengan ayat yang sama. Tuh gimana? Jadi yang benar nih mana yang dapat nih? Maka nanti muncul yang namanya qiraat syadzah. Apalagi itu? Kita pakainya qiraat mutawatirah. Apa nih? Ini qiraat yang 7 imam mazhab. Baca Quran ada mazhabnya juga. Kok kita nggak pernah tahu? Ya satu mazhab aja nggak hatam-hatam, mau pindah mazhab yang lain. Maka nanti ada waduha itu ada mazhabnya. Yang waduha imam siapa, yang waduha imam siapa. Nanti ada lagi yang syadzah. Yang syadzah ini yang tidak disepakati, karena ini bercampur dengan ya penjelasan sahabat. Nah, ketika bicara qiraat mutawatirah, semua ulama sepakat bahwa ini adalah Quran yang harus dijadikan dalil. Semua ulama sepakat. Tapi ketika bicara qiraat syadzah bisa jadi dalil nggak? Ulama nggak sepakat. Gitu loh. Imam Malik oke, imam yang lain tidak. Itu tadi bedanya. Tapi jadi ilmu, kenapa? Karena gara-gara qiraat syadzah inilah ulama jadi tahu mana yang ayat 12, mana yang ayat 176, karena dijelaskannya di qiraat syadzah. Di ayat 12 dikatakan bahwa ini adalah saudara sekandung dan seayah. Yang An-Nisa 176 ini adalah saudara seibu. Dari mana? Dari sini qiraat syadzah. Gitu loh. Seandainya tidak ada qiraat syadzah, ini ulama pasti beda pendapat lagi. Mana yang dianggap laki dan perempuan 2/1, mana yang dianggap bagi rata. Ternyata yang bagi rata kalau yang dapat waris adalah saudara seibu. Tapi kalau bukan saudara seibu, tapi saudara seayah atau sekandung, maka dia tetap 2/1. Udah begini pun ulama nggak sepakat, itu baru 1. Belum nanti bicara hadis lagi, ada yang sepakat, ada yang tidak. Jadi walaupun Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, tetap secara detail ulama beda pendapat di situ. Walaupun sama-sama Quran. Ini qiraat, ini bacaan Quran. Ya, tapi ada yang sepakat, ada yang tidak. Itulah, apalagi nanti bicara yang 14 ini lebih banyak lagi nanti. Ya, kenapa nggak sepakat itu ya? Oke ya. Terus apa tadi? Amal soleh di Al-Baqarah 177, maksudnya apa? Maaf, saya lupa tadi. Oh iya, laisal biro tadi ya. Apakah itu iya? Itu bagian dari ayat ini. Ya, bahwa kebajikan bukan hanya menghadapkan ke timur dan ke barat, tapi justru lebih dari itu. Karena bicara kebajikan tidak hanya bicara ibadah, tapi juga bicara tentang muamalah tadi. Di sana kan gitu ya. Tapi juga harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dan seterusnya di sana. Ya, sabar dan seterusnya. Oke ya. Terus tadi ihsan sudah dibahas ya. Ihsan itu tingkatan yang lebih tinggi karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah.
Kalau Islam dia mengerjakan amal-amal zahir tadi, dia sholat, dia puasa, dia kelihatan. Ya, iman amal-amal batin dia ikhlas dan seterusnya. Nah, tapi kalau bicara ihsan, apapun perbuatan dia sudah merasa diawasi oleh Allah. Jadi dia mau sendirian, dia mau banyak orang, toh sholatnya tetap sama. Tapi kalau belum ihsan, kalau sendirian sholatnya ngebut. Begitu banyak orang sholatnya pelan, tenang, kayaknya khusyuk gitu. Kenapa? Banyak orang. Apalagi di belakang ada mertua jadi makmum. Wow, lama banget tuh sholatnya. Ya kan, wah ini baru mantu keren nih. Tapi kalau ihsan dia nggak peduli mau banyak orang mau sendiri, karena yang mengawasi saya adalah Allah. Udah titik. Maka itu disebut tingkatan yang paling tinggi, karena bahasa hadisnya ya al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau nggak mungkin melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat dan mengawasi kamu. Jadi poin di ihsan adalah dia sudah merasa diawasi. Jadi apapun model ibadah dan muamalah dia akan tetap sama baik sendiri maupun dilihat oleh orang banyak. Karena dia merasa bukan lagi manusia yang mengawasi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Oke, cukup Pak Haji. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.